Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing Vivo V20 dan juga bahas bagian desain belakangnya yang menurut saya pribadi nih ya, memiliki desain yang premium dan nggak pasaran pastinya, beda dari yang lain. Dan di kesempatan kali ini kita akan unboxing Vivo V20 SE. Ya, V20 SE. Mungkin banyak di antara kalian yang di sini beranggapan atau mengira bahwa SE ini adalah singkatan dari Special Edition. Dan ternyata itu salah, bukan. Dan setelah saya tanya ke salah satu rekan yang kerja di Vivo, SE ini bukan singkatan dari Special Edition dan masih belum ada konfirmasi pasti dari pihak Vivonya. Tapi ya sudahlah, kita lewatin aja singkatan SE ini yang nggak begitu penting juga sebenarnya. Tapi secara garis besar, V20 SE ini adalah varian yang lebih murah dari Vivo V20 series. Langsung saja kita unboxing dan kita lihat bagaimana bentuk dan desain dari Vivo V20 SE. Dan inilah dia tampilan depan box dari Vivo V20 SE. Kalau di kamera agak bias kayaknya ya, karena masih ada plastiknya. Saya akan hilangin dulu plastiknya supaya nggak bias atau nggak silau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dia tampilan depan box dari Vivo V20 SE. Dari depannya di sini nampak ya logonya Vivo, dan di bagian sampingnya di sini ada informasi RAM, yaitu RAM-nya 8GB dengan internal memorinya 128GB. Nah, sedangkan untuk di tengahnya ini tertulis logo Vivo V20 SE dan diikuti dengan panah arah ke bawah yang di aksen warna biru nih kurang lebih. Sedangkan di bagian samping kanannya di sini cuma ada Vivo V20 SE dan di bagian sebelah kirinya cuma sama V20 SE. Bagian atasnya kosong dan bagian bawahnya juga kosong. Sedangkan untuk bagian belakangnya dia di sini ada beberapa selling point atau nilai jual dari si Vivo V20 SE. Salah satunya itu ada 32MP Super Night Selfie. Yang kedua ada 33W flash charge. Yang ketiga ada 48MP rear camera. Oke, langsung saja kita lihat isi dari dalam box Vivo V20 SE. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dia tampilan depannya. Di sini kita langsung disambut dengan V20 SE dan di bawahnya dia di sini ada buletan dan di sini ada satu buah bukaan lensa nampaknya. Kalau misalnya kita angkat di sini, di dalam boxnya sini ini ada beberapa aksesoris atau tambahan. Yang pertama kita dapat nomor stiker IMEI. Terus di bagian bawahnya di sini ada buku panduan singkat atau kartu garansi dan satu buah SIM injector yang berbentuk segitiga seperti ini. Dan di bagian yang lainnya di sini ada satu buah soft case dan kelihatan banget bagaimana untuk bentuk si kameranya. Dia nampak kotak seperti ini. Dan di bawahnya lagi dia di sini ada unit utamanya. Kita singkirin dulu untuk unit utamanya. Kita cek lagi di bagian bawahnya ada apa lagi. Sini cuma kertas pembatas saja, dan di bagian bawahnya di sini kita mendapatkan satu buah charger yang cukup besar untuk kepala chargernya. Dan dia di sini sudah Vivo Flash Charge 2.0, memiliki output sampai 33W. Jadi ini cukup lumayan cepat harusnya untuk pengecasannya. Dan di sini mendapatkan satu buah USB yang sudah Type C pastinya. Dan satu lagi dia juga sudah mendapatkan earphone atau handsfree yang ciri khasnya dari V series. Oke, ini dia tampilan dari dalam boxnya dan ini dia adalah unit utamanya. Langsung aja kita buka. Set. Dari depannya di sini ini standar ya. Depannya dari sisi sebelah kanannya di sini ada dua tombol, satu tombol power dan satu lagi tombol volume. Dari sebelah kiri ini di sini kosong. Padahal biasanya di sini ada tempat SIM tray. Nah, pindah kemana kira-kira? Untuk bagian bawahnya ini dia di sini memiliki 3 item, yaitu ada satu buah port charger Type C pastinya. Di sebelah kanannya ada 3 lubang speaker. Di sebelah kiri dari lubang chargernya ada satu buah mikrofon dan sebelahnya lagi ada jack audio 3,5 mm. Dan di bagian atasnya, oh ternyata dia pindah ke sini nih. Untuk bagian SIM tray-nya dia pindah ke bagian atas dan di sebelah sini ada satu buah mikrofon lagi. Dan untuk warna bagian belakangnya, tuh, ini dia untuk warna yang saya pegang saat ini, yaitu warna Gravity Black. Ini cukup keren juga sih. Ini dia dicetak seperti kaca, tapi tanda kutip ini bukan kaca ya. Dia cuman menyerupai kaca aja. Dan satu kesan pertama saya ketika memegang Vivo V20 SE ini yaitu tipis atau slim. Jadi untuk desainnya ini cukup lumayan tipis banget dan cukup enteng. Kelihatan banget kalau handphone nggak murah lah istilahnya.
Oke, saya akan nyalain dulu dan saya akan setting. Nanti kita akan bahas desainnya lebih dalam lagi. Dan jangan ke mana-mana. Dan inilah dia tampilan depan dari Vivo V20 SE. Sedikit informasi untuk layarnya sendiri, Vivo V20 SE ini memiliki layar sebesar 6,44 inch dengan resolusi 1080x2400 pixel atau Full HD+. Sedangkan untuk rasio body to layarnya, V20 SE ini sudah memiliki rasio 90,12% dengan perbandingan layar 20:9. Dan untuk layarnya sendiri dia di sini bisa menggunakan layar Super AMOLED dan sudah Screen Touch ID. Dan kita akan coba seberapa cepat untuk si Screen Touch ID-nya ini. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Nggak usah diraguin lagi lah ya, kalau misalnya untuk Screen Touch ID dari Vivo ini pasti sudah cukup cepat dan lumayan cepat. Dan untuk spesifikasinya sendiri, V20 ini memiliki spesifikasi untuk RAM-nya sendiri, dia memiliki RAM sebesar 8 GB dengan internal memorinya 128 GB. Sedangkan untuk prosesornya sendiri di sini dia sudah menggunakan prosesor Snapdragon 665 octa-core 2,0 GHz. Untuk OS-nya sendiri dia di sini masih menggunakan Android 10 dan Phantom OS versi 11. Dan untuk skor AnTuTu-nya sendiri kurang lebih menghasilkan skor AnTuTu di angka 180 ribuan. Kita lanjut ke bagian kamera. Untuk kameranya sendiri, Vivo V20 SE ini sudah memiliki kamera belakang 3 lensa, yaitu ada 40 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera wide angle plus kamera makro, dan 2 megapiksel kamera bokeh. Dan untuk susunan kameranya dia disusun kotak ke bawah seperti ini. Jadi kelihatan lebih elegan pastinya. Dan untuk fitur-fitur kamera belakangnya dia di sini cukup banyak pastinya. Di sini kalau misalnya kita lihat di sini ada foto. Kalau misalnya kita geser ke sebelah, dia di sini ada buat foto live, video lainnya, dan di lainnya sih masih banyak fitur-fitur yang ada, yaitu ada 48 megapiksel, ada panorama, ada mode malam, gerak lambat, time lapse, profesional, stiker AR, dan dokumen. Dan kalau misalnya kita klik edit ini masih banyak lagi fitur-fitur yang ada di bagian sini. Sedangkan untuk kamera depannya, V20 SE ini sudah memiliki kamera sebesar 32 megapiksel dan juga sudah support dengan mode malam juga pastinya. Seperti ini kurang lebih untuk kamera depan dari Vivo V20 SE. Dan tadi ada yang ketinggalan, untuk V20 SE ini dia memiliki kapasitas baterai sebesar 4100 mAh dan sudah memiliki fitur NFC multifunction. Jadi lebih terbaru dan lebih update pastinya. Dan inilah dia hasil foto dan video dari Vivo V20 SE. Inilah hasil perekaman video menggunakan kamera belakang Vivo V20 SE. Dan ini settingan standar ya, jadi saya nggak otak-atik untuk stabilnya. Saya nggak otak-atik, ini standarnya. Kamera depan untuk video dengan ukuran 1080, dia juga bisa sampai 4K sih sebenarnya, cuman saya setting di sini sampai 1080. Dan foto yang saya share di hasil fotonya itu nggak ada yang diedit ya, jadi pokoknya asal foto kira-kira cahayanya pas langsung dijepret. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Itulah tadi unboxing kita tentang Vivo V20 SE ini, dan sekarang kita akan bahas bagian desain dan baterainya yang bakal banyak ditanyain sama kalian semua. Oke, yang pertama kita bahas dari segi desainnya dulu. Pasti banyak banget di antara kalian nanti yang bakal menanyain, Bang, kenapa V20 SE ini masih menggunakan layar water drop screen lah, layar belum punch-hole lah, layarnya masih model lama lah, belum kekinian lah. Saya juga awalnya mengira seperti itu, sangat menyayangkan pada awalnya ya, tapi setelah saya tanya ke pihak Vivo-nya, ternyata walaupun Vivo V20 series masih menggunakan layar water drop screen atau belum punch-hole, tapi untuk diameter drop screen-nya
atau untuk diameter water drop screen-nya itu sangat kecil dan minimalis. Jadi ketika kita lihat seperti ini, tetap masih nyaman-nyaman aja, nggak ada gangguan dan nggak ada masalah, dan bahkan nggak menutupi konten sedikit pun. Toh bagian layar depannya cuma kita sendiri kan yang melihat, nggak bakal dipamerin ke siapa-siapa. Cuman ini baliknya tergantung selera ya, karena nggak sedikit juga yang menyayangkan, tapi nggak sedikit juga yang pro dengan desain Vivo V20 series ini. Dan untuk bagian yang kedua, kalian pasti bakal banyak nanya juga, kenapa baterainya cuma 4100, kenapa baterainya nggak 5000, nggak 6000, nggak 7000. Sedangkan V19 yang sebelumnya itu baterainya sudah memiliki kapasitas sebesar 4500. Kenapa yang V20 SE yang kelas atasnya cuma memiliki baterai 4100? Dan jawabannya, setelah saya tanya ke pihak Vivo-nya, ternyata walaupun si Vivo V20 SE ini memiliki baterai sebesar 4100, tapi dia di sini sudah didukung dengan layar Super AMOLED yang pasti lebih hemat daya. Selain itu, dia di sini juga didukung dengan flash charge 2.0 dan sudah support sampai 33 watt. Jadi untuk pengisiannya pasti bakal lebih cepat. Dan diklaim oleh Vivo, pengecasan selama 30 menit maka dia akan terisi kurang lebih sekitar 63%. Jadi kalau misalnya penuh harusnya sih nggak sampai 20 jam. Kalau cuma 30 menit sudah 60%. Dan jawaban lainnya kenapa baterainya kecil dan keuntungannya baterai kecil, salah satunya itu dari slimnya ini. Jadi keuntungan dari baterai yang kecil cuma 4100 atau yang nggak terlalu besar menurut kalian, tapi keuntungan yang kita dapat, kita akan mendapatkan ukuran bodi yang cukup slim. Kata nggak nih? Cukup slim, bahkan untuk diameternya sendiri ketebalannya ini nggak sampai 8 mm, cuman 7,83 mm. Jadi saya pribadi saya suka banget dengan ketebalannya ini, ketipisannya ini. Jadi ketika dipegang itu cukup nyaman dan nggak maksa. Jadi tetap enjoy aja, pegang kanan kiri tetap enjoy. Dan enaknya kalau misalnya dengan desain tipis kayak gini, ketika kita kantongin nggak makan banyak space atau tempat. Karena nggak sedikit juga nih user yang menyayangkan, yang menginginkan layar karena nggak sedikit juga user yang menginginkan handphone yang tipis, nggak mau yang tebel-tebel. Sedangkan kebanyakan kan handphone sekarang lumayan tebel tuh, baterainya gede tapi tebel. Dan ketika di pasaran itu nggak sedikit juga yang ingin desain tipis seperti ini. Dan saya pribadi sangat suka sih dengan desain tipis ini, termasuk nilai plus untuk si V20 SE ini. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang Vivo V20 SE ini. Dan buat kamu yang lagi nonton video ini tapi belum subscribe dulu dong channel Sesuai Harga. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya supaya nggak ketinggalan ketika ada video terbaru dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.